Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan melakukan roleplay mengenai kisah dari perjanjian lama, yaitu tentang Ruth dan Naomi yang bertemakan mengenai ketaatan dan kesetiaan. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, terjadi masa kelaparan besar di tanah Israel. Oleh karena itu, pergilah Elimelek beserta dengan istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion dari daerah Bethlehem Yehuda ke daerah Moab dan memutuskan untuk tinggal di daerah tersebut. Tak lama kemudian, Elimelek meninggal dunia dan meninggalkan Naomi dengan kedua anaknya. Lalu, kedua anak Naomi memutuskan untuk mengambil perempuan Moab sebagai istri mereka. Yang pertama, Mahlon bersama dengan Orpa, dan yang kedua, Kilion bersama dengan Ruth. Namun, setelah 10 tahun berlalu, kedua anak Naomi meninggal. Kemudian Naomi beserta dengan Orpa dan Ruth memutuskan untuk pulang kembali ke daerah Bethlehem Yehuda. Ketika sedang di tengah perjalanan menuju Bethlehem, Naomi berkata kepada kedua menantunya untuk pulang ke rumah mereka masing-masing dan tidak usah mengikutinya lagi. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang telah Engkau tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, Engkau mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Tidak, kami akan ikut pulang dengan engkau kepada bangsamu. Pulanglah anak-anakku, dan apakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pergilah, pulanglah anak-anakku, sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun aku malam ini bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan kamu harus menahan diri untuk tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Setelah Naomi menyuruh Ruth dan Orpa pulang meninggalkan Naomi, Orpa akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun, Ruth memutuskan untuk tetap tinggal bersama-sama dengan Naomi. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Karena Ruth tetap berkeras hati akan keputusannya untuk tetap mengikuti Naomi, maka pergilah mereka melanjutkan perjalanannya ke Bethlehem. Lalu Ruth dan Naomi sampailah ke Bethlehem saat musim menuai jelai. Di Bethlehem, Naomi memiliki saudara dari pihak suaminya yang bernama Boas. Boas memiliki ladang sehingga Ruth meminta izin ke Naomi untuk dapat pergi memungut jelai di ladang milik Boas. Lalu, pergilah Ruth ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Lalu datanglah Boas menghampiri ke penyabit-penyabit itu dan bertanya mengenai Ruth. Lalu diberitahukannya bahwa Ruth merupakan menantu dari Naomi dan datang untuk memungut jelai yang berjatuhan. Lalu, Boas datang menghampiri Ruth. Dengarlah, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba-Mu perempuan. Lalu, Boas menawarkan Ruth untuk ikut makan bersama para pekerjanya, dan setelah itu, Ruth melanjutkan mengambil jelai hingga petang, dan kembalilah Ruth ke rumah Naomi. Naomi ingin Ruth memiliki keluarga, sehingga Naomi mendorong Ruth untuk menikahi Boas. Lalu, Ruth menuruti apa yang telah Naomi katakan. Lalu Ruth datang menghampiri Boas dan meminta Boas untuk menikahinya. Karena Boas mengetahui bahwa Ruth merupakan perempuan yang setia dan saleh, maka ia setuju untuk menikahinya. Ruth dan Boas menikah dan memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed, di mana Obed merupakan ayah dari Isai, ayah Daud. Dan bertahun-tahun kemudian, Yesus Kristus dilahirkan ke dalam garis keluarga Ruth dan Boas. Demikian roleplay kisah Ruth dan Naomi dari kelompok kami. Dari kisah ini dapat disimpulkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kita perlu terus mendahulukan Tuhan dan setia menantikan jawaban Tuhan yang dapat melalui siapapun. Hal ini dapat dipraktikkan di kehidupan nyata kita sehari-hari, yaitu hal yang paling sederhana contohnya,
mendengarkan perkataan orang tua kita, karena perkataan orang tua kita merupakan salah satu cara Tuhan menyampaikan pesannya kepada kita. Terima kasih.